orang yang terputus rohnya dengan Tuhan, dia tidak suka pada ibadah. Dia sudah mati sesungguhnya. Saya melayani anak-anak sekolah minggu, saya tanya dorang, anak-anak, yuk, coba, anak-anak. Wih, tinggal anak-anak pun bapak. Anak-anak. Saya tanya dorang, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak. Tapi 3 itu membekas sekali. Ketika saya tanya, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang bilang begini. 1, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak, tapi orang mati tidak ke gereja. Betul? Betul. Tidak ada orang yang sudah mati pas hari Minggu terus dia bilang, tolong bawa saya dulu. Tidak ada. Orang hidup bisa ke gereja, orang mati. Terus saya kaget, saya bilang, anak-anak, yuk kamu omong yang benar. Iya Bapak, kenapa? Oh, jadi yang hidup yang ke gereja, yang mati tidak? Iya. Oh, kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu kamu mau omong kamu pun papa mama yang pemalas gereja ini dorang sudah mati. Karena yang hidup yang bisa ke gereja. Kami pendeta-pendeta Gemit mungkin kita sama tapi saya kan belum konfirmasi. Tapi pendeta Gemit itu di liturgi pemakaman itu jenazah kalau sudah ada di lubang itu, pendeta Gemit selalu mengucapkan, nah, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa yang di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Oh, orang di Halmahera Barat ini hidup-hidup semua. Hidup-hidup semua kah? Oh, berarti gereja penuh sesaktir saya. Kedua, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari kita belum kubur terus dia bangun dia bilang, hai, bubur juga baik. Tidak. Tapi saudara tahu, ada banyak orang hidup dia tidak urus. Papa mama hidup dia tidak pernah kirim beras. Pas mati baru dia bawa babi besar. Itu juga utang. Di sini ada yang begitu. Itu yang marga apa orang itu? Aneh-aneh kita begitu. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas sudah, supaya dia pakai jas. Ini orang tua hidup dia jalan hanya pakai yuken. Pas mati kita kasih pakai jas. Dia masih hidup beli memang kasih dia sepatu. Ini hidup dia jalan kaki kosong, kaki dong lebar-lebar begini. Pas mati kita beli sepatu ini. Akhirnya sepatu mana mau masuk di kaki yang begini? Kita hanya taruh saja di samping begini. Dulu sepatu masih posisi begini kita tidak beli. Sekarang sepatu posisi begini, mau naik begini. Sebegitu lagi ada harga lagi di sini. Baru dia pakai catatan. Saya tidak tahu di sini, tapi kami di NTT masih ada yang berpikir kalau beli untuk orang mati itu jangan tawar. Di sini juga. Ketiga, dorang bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa bicara, bisa omong, tapi orang mati tidak bisa omong. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa omong. Kalau orang mati bisa omong, pasti waktu dia mati kan kita mau kasih mandi dia kan buka dia pun pakaian toh. Waktu kita buka-buka, woi, pasti dia marah. Tapi karena dia tidak bisa bicara. Betul kok tidak? Tapi saudara tahu, saya keliling semua daerah di NTT, saya keliling seluruh daerah. Terus
Banyak orang datang bilang ke saya, Pak Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari dia di sini, Bapak. Sekarang dia sudah mati. Orang mati bisa bicara kok tidak? Bisa kok tidak? Nah, yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Baru saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP, Bapak. Nenek tukang judi begini nih. Di sini ada yang biasa isi KP juga. Ada juga. Dapat ilham dari nenek. Saudara lihat kalau orang rohnya mati itu, macam-macam begitu sudah. Saudara bicara, kenapa hal ini serius bagi sebuah konsolidasi dan persatuan? Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitar. Semakin dekat sebuah relasi antara suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Amin toh? Ini supir kantor pulang ini dong, tertawa sendiri di HP. Di sini ada. Itu keluarga tidak pernah bicara, tapi kalau pergi ke pesta itu pakai baju seragam. Baru sengaja pencitraan itu. Oke, saudara lihat. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Sudah rusak ya? Sekarang mau menebusnya pakai apa? Dibutuhkan seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi tidak boleh terkontaminasi dosa. Adakah manusia begitu? Tubuh, jiwa, roh yang sudah rusak karena dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Dibutuhkan manusia yang punya. Itu yang membuat Tuhan Yesus Allah turun di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Karena dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Bahkan sampai dia mati. Waktu dia mati, kebangkitan itu menggerakkan itu.